Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita bertemu lagi di channel YouTube saya, yaitu Network 1453. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkoneksikan router kita dengan koneksi internet, dan agar laptop kita atau klien kita itu bisa mendapatkan internet dari router bisa mendapatkan internet dari ISP atau internet service provider. Dan saja ke pembahasannya. Untuk yang pertama, teman-teman harus perhatikan bahwa teman-teman itu harus memiliki suatu perangkat, yaitu device berupa laptop sebagai remote atau sebagai klien, atau mungkin menggunakan komputer. Yang kedua, teman-teman semua juga harus memiliki router port ya. Kalau bisa pakai simulasi pakai router port, maka teman-teman semua harus memiliki router port. Nah, untuk yang pertama, ini saya gunakan Ether 1 itu saya hubungkan ke ISP. Untuk Ether 2 saya hubungkan ke klien atau laptop saya di sini. Oke, langsung saja, tidak berlama-lama ke materi, kita langsung saja untuk prakteknya. Untuk yang pertama kali adalah teman-teman harus bisa kunjungi dulu software Winbox ya. Kalau belum punya, mungkin teman-teman semua bisa install di web browser teman-teman semua. Winbox. Di sini kita tunggu. Oke, ini sudah kedetek ya. Seperti ini sudah masuk ke dalam laptop saya agar bisa di remote ya routernya. Ini ada MAC address, ada IP address, ada identify atau nama network yang kita miliki. Kami masih default, versinya masih 6.49 dan portnya adalah RB952. Ini lebih tinggi ya dari yang kemarin ketika saya melakukan sebuah tutorial, yaitu tentang bagaimana cara mereset satu mikrotik. Nah, kemudian di sini kita login dengan MAC address, kita enter bisa atau kita klik connect aja. Nah, oke. Ini untuk tampilan awal pada router kita atau mikrotik kita. Nah, di sini ada 5 port. Kenapa bisa 5 port? Karena dalam router port saya itu terdapat 5 port. Port 1 atau Ether 1 itu sebagai internet, yang dimana dia menghubungkan router ke internet. Port 2 sampai port 5 itu digunakan sebagai port client, yang dimana port 2 sampai port 5 itu juga bisa digunakan untuk ke ISP. Dan di sini ada 2 VLAN teman semua. VLAN yang pertama dan VLAN yang kedua ini. VLAN yang pertama itu bisa digunakan untuk menjadi station bridge, sehingga dia bisa mendapatkan suatu IP dari provider lain. Jadi dia mungkin bisa mengambil atau menembak suatu WiFi. Kemudian yang VLAN kedua juga sama, berbeda WiFi nya, sehingga dia memiliki 2 IP ya, 2 IP yang dia dapatkan dari koneksi wireless seperti itu. Langsung saja, kemudian di sini kita lihat ya, untuk posisi status pada Ether 1 dan Ether 2 ini sudah R, nyala. Yang benar ini sudah bekerja ya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan, kita masuk ke IP di DHCP client. Kenapa kita harus melakukan ini DHCP client? Karena agar router kita itu mendapatkan IP dari ISP atau Internet Service Provider. Kita klik add, kemudian di sini kita masukkan Ether 1, kita apply. Nah, tunggu dulu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa Ether 1 atau router kita mendapatkan IP dari ISP, yaitu 1.11/24. Dan di sini statusnya itu sudah bound, artinya sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita masuk ke IP address ya teman-teman. Nah, IP address kita buat di sini, kita add ya, kita add, kemudian kita masuk di konfigurasi. Ini bebas buat teman-teman semua mau ngasih berapa. Kalau di sini saya kasih 192.2168.29 sesuai dengan absen saya T4/24. Dan untuk ethernya saya pilih Ether 2 karena ini saya gunakan sebagai penghubung antara router dengan klien yang saya miliki. Dan saya apply. Oke, sudah ya. Untuk networknya adalah 29.0.
kita oke. Selanjutnya setelah sampai di tahap ini, kita akan masuk ke IP DHCP server. Fungsinya untuk apa? Fungsinya di sini saya akan membuat agar IP yang telah saya buat tadi untuk router saya itu bisa diberikan kepada laptop atau klien saya, sehingga laptop atau klien itu bisa berkomunikasi dengan router bisa berkomunikasi dengan ISP atau internet yang ada pada kita. Seperti itu. Nah di sini karena kita tidak bisa terlalu terlibat ya, nanti akan lama dan menyeting server dan lain sebagainya, kita langsung pakai DHCP setup aja. DHCP setup, kita masuk ke Ether 2, kita next dan next dan successful ya, sudah successful. Dan kita masuk di IP firewall ya, IP firewall, dimana kita masuk di NAT, Network Address Translation. Di sini saya klik Add, Advanced, general ya, general. Out interface-nya berapa? Ether 1. Nah, actionnya adalah MySQL. Kita apply, kita oke. Kemudian ini sudah selesai ya teman, untuk konfigurasinya. Ini bisa teman cek dengan pada terminal inbox teman semua. Kita Ctrl+C, N ya, ini ya, lalu itu kita bisa ping alamat Google 8.8.8.8. kita terhubung. Oke, kita bisa lanjutkan. Dan di sini kita bisa ini dengan gateway yang akan kita dapat, tetapi di sini saya pakai DNS dulu coba. Oke, sudah terhubung. Kita masuk di CMD atau command prompt. Kita coba untuk IP config. Oke, masih belum beraturan teman semua, masih tidak beraturan. Nah teman semua bisa perhatikan di sini pada control panel teman semua. Kita klik control panel, kita masuk di sini, kita network and internet, and sharing center, kita masuk settings, kita masuk di konfigurasi kita. Nah, di sini. Nah, di sini kita advertise. Ya maaf, ini agak putus. Ini mungkin rontok ya teman. Kita disable dulu aja. Masih kita advertise. Kita masuk lagi. Oke. Oke, dia sudah bisa. Mungkin kita bisa kontak lagi. Oke, dia sudah mendapatkan IP yaitu 29.254. Kita bisa ping Google. Oke, dia sudah bisa ping Google Replay ya teman-teman. Dia sudah bisa berhasil. Oke, kita bisa langsung cek saja untuk masuk ke web browser. Sini kita tulis saja semua. Kita ketikkan ahlian. Wow, sudah bisa ya. Oke, sudah bisa teman-teman. Mungkin itu video tutorial dari saya. Oke teman-teman semua, bila ada yang ditanyakan bisa kirim pertanyaan kalian pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.